Halo, kali ini kita belajar tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila adalah suatu dasar negara yang lahir berkembang dalam waktu yang sangat panjang. Pancasila ini bersumber dari adat istiadat, agama, dan cara pandang manusia, sehingga nilai-nilai dari Pancasila sudah diakui oleh kebenarannya dan diangkat menjadi dasar negara Indonesia. Jepang menjajah Indonesia kurang lebih 3,5 tahun yang awalnya Jepang membuat kebijakan politik yang dimaksudkan agar bangsa Indonesia termasuk salah satu kekuatan Jepang. Jepang membuat BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945 melalui Badan Bentukan Jepang. Inilah para pemimpin Indonesia merancangkan sebuah dasar negara. Sebagai dasar negara Indonesia muncul dan dalam periode ini pemikiran mengenai Pancasila sebagian besar bersifat ideologis. Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Presiden Soekarno. Sebagaimana diketahui, Soekarno termasuk salah seorang perumus Pancasila dan memberi nama Undang-Undang Negara. Pancasila sebagai ideologi pada masa pemerintahan Presiden Soeharto diletakkan pada kedudukan yang sangat kuat melalui TAP MPR nomor 11/1978 tentang pemasyarakatan P4. Pada masa Soeharto ini pula, ideologi Pancasila menjadi asas tunggal bagi seluruh organisasi politik pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Lalu pada masa reformasi masih mengalami pasang surut, yakni enggannya para penyelenggara negara mewacanakan tentang Pancasila, bahkan berakhir pada hilangnya di kurikulum nasional. Lalu masuk pada tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Sejalan dengan berjalannya sebuah negara Indonesia, ideologi Pancasila yang terbentuk mengalami ujian dan dinamika dari sebuah sistem politik. Dimulai dengan sistem demokrasi liberal yang dianut pada masa setelah Indonesia merdeka, pembentukan negara serikat sistem liberal pada Undang-Undang Dasar 1945, dan peristiwa G30S. Tantangan yang diterima oleh ideologi pada saat ini juga menjadi sangat luas dan beragam. Contohnya, yang pertama, beragam banyak agama Indonesia yang terkadang menjadi alasan memicu konflik horizontal antar umat agama. 2. Ekonomi yang mulai berpindah dari sistem kekeluargaan menjadi sistem kapitalisme di mana keuntungan merupakan tujuan utama. Yang ketiga, paham komunisme, liberalisme, dan terorisme. Selain 3 contoh tersebut, masih banyak lagi hal dalam kehidupan warga negara Indonesia yang dipengaruhi oleh informasi yang begitu mudah dan cepat. Unsur-unsur yang mempengaruhi perlawanan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara meliputi faktor eksternal dan internal. Adapun faktor eksternal meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, pertarungan ideologi antar negara-negara adidaya, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet, pada tahun 1945 sampai 1990 yang berakhir dengan bubarnya negara Soviet sehingga Amerika menjadi satu-satunya negara adidaya. Yang kedua, menguasai isu-isu kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi. Lalu yang berikut, asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena keterbukaan informasi. Lalu yang keempat, meningkatkan keburuhan dunia sebagai akibat dari pertambahan penduduk dan kemajuan. Lalu yang kelima, ideologi sehingga terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara masif dan dampak konkretnya adalah kerusakan lingkungan seperti banjir dan kebakaran hutan. Lalu faktor internalnya meliputi pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebajikan politik yang berorientasi pada kepentingan kelompok atau partai sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan. Penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi juga mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa sehingga kepercayaan terhadap ideologi pun menurun drastis. Lalu yang berikut adalah cara mengatasi konflik tersebut. Yang pertama yaitu memperkuat persaudaraan sesama suku bangsa Indonesia dengan cara mempererat tali silaturahmi melalui kegiatan kerjasama di segala bidang. Lalu yang kedua yaitu mengikat rasa saling menghargai di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya dalam menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing. Lalu yang berikut, tidak mudah emosi,
tidak menyimpan dendam kepada orang lain, dan bersikap sopan dan santun dalam bertindak dan bertutur kata. Lalu, menumbuhkan sikap gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Dan yang terakhir yaitu menerima kenyataan bahwa di Indonesia banyak perbedaan-perbedaan dan perbedaan menjadi fitrah bagi masyarakat. Lalu kita masuk pada 3 dimensi hakikat Pancasila, yaitu yang pertama adalah dimensi realitas mengandung bahwa makna nilai-nilai dasar yang terkandung dalam dirinya bersumber nilai-nilai real yang hidup dalam masyarakat. Lalu yang kedua, dimensi identitas mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu dimensi yang ketiga yaitu dimensi fleksibilitas mengandung relevansi atau kekuatan yang merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya.